Mana lenteranya? Nggak bawa. Ada di atas ada. Udah ada emang. Mestinya udah dapet si Udah dapet. si Jennifer. Mau Yang ambil kelinci ya? itu. Lagi tidur. Lupa Udah ya. live. Nggak apa-apa. Nanti kita tampilkan langsung. Kan masih belum sih kan, masih tahun depan. Tahun depan. Besok udah bisa dipesan lewat website sama enggak, kita udah aplikasi. dapet. Enggak, Tapi maksudnya kalau mau Oke. Nanti masih mau pasang lagi. Iya. Yang lipat-lipat dilipat. kan? Nanti ada videonya. Oke, Kan? kan kita tanggal 5 kan. Baru Iya. Yan Xiao. Oh, iya, iya. Yan Xiao Udah live. Udah live. Udah. Apakah ada suara? Tes. Selamat siang. Suara yang merdu. Udah ada tuh. Muncul. Suaranya masuk ya? Festival Lentera. Langsung mulai. Indonesia sudah mau. Ya udah. Apa kabar? Sudah dimulai. Ulang lagi coba ya. Halo semuanya, kembali lagi kita bersama-sama untuk acara obrolan bersama dengan RTISI lengkap di sini. Saya Farini Anwar. Amina Chandra. Yunus Hendri. Dan Aditya. Kita bersama-sama karena sudah memasuki back to Hari nature kerja ya katanya. Kembali Hari ke kerja kembali kenyataan. lagi pada kehidupan kenyataan, yaitu harus bekerja. Meskipun yang namanya RTI karena kan radio 24 jam harus ada. Jadi acara mesti jalan, berita mesti jalan, tetapi tetap saja ya karena liburan 10 hari kemarin itu kita semuanya kebanyakan kerjaan di rumahnya, yang tugas berita yang datang. Iya. Dan acara-acaranya biasanya ada yang dibikin hari itu juga sih, Betul. ada juga yang sudah menabung. Nah yang pasti kalau sekarang harus nongol di kantor gitu istilahnya ya. Iya. Mungkin teman-teman bingung loh kok bisa sih, ya karena memang di Taiwan menerapkan cuti bersama pada tanggal 7 Tanggal kemarin, 7 kemarin. Januari, Iya. dan nanti juga tanggal Februari 4 ya. Februari itu untuk Minggu bayar ini nih, ya. untuk bayar ya pas kemarin liburan Imlek maka bisa 10 hari ya. Oh. Bukan karena memang Bukan ada 1010 dikasih hari. begitu aja berarti ya. Iya, harus dibayar. Harus digantikan liburannya. Jangan Oke. keenakan ya dengan tanggalan merah ya. Betul. Jadi memang lebih awal 2 hari untuk liburnya, kemudian lebih banyak lagi ke belakangnya juga 2 hari. Ini bayar hutang 10 ya? hari ya. Ini bayar hutang istilahnya. hutang Iya, bayar hutang. Jadi tanggal 20 kemarin itu bayar hutangnya tanggal 7, kemudian tanggal 30 ya berarti. Bukan 30, tanggal 27 itu dibayarnya bayarnya pada tanggal tanggal 4 Februari nanti. Jadi Sabtu ini lihat aja ya, begitu libur panjang kemudian kerjanya juga kerja panjang. Kerja 6 panjang. hari, Oh, iya, iya. Kerja panjang kan biasanya kan Jangan kita 5 hari. khawatir, nanti di akhir Februari juga ada liburan lagi. Liburan lagi, tapi ada bayar Itu lagi bayar juga. lagi. Bayar lagi. 18 Februari kayaknya utang bayar gitu ya. Libur dulu yang dipikirin. Ah. Habis itu baru pikirin bayar. Iya. Iya betul. Iya, oke. Nah, yang pasti nih setelah liburan panjang 10 hari, kemudian juga setelah berlalunya tahun baru Imlek, yaitu tanggal 1 Januari penanggalan Imlek. Nah, pada hari ke-15 tibalah waktunya untuk yang namanya Yan Xiaojie atau Cap Gome. Cap Cap Gome. Gome. Cap Hari Gome ya. penutupan Iya, kan? Cap Gome. Hari Hari penutupan penutupan. masih boleh kan? Masih Masih boleh boleh. bilang Sing selamat. Yan Kung Tao Nalai. Hongpao nalai. Jadi sekarang kalau udah ngomong Sinian Kuai Le, Gong Xi Fa Cai langsung kayaknya Ada belakangnya buntutnya langsung ada. Hong Pao Nala ya. Hong Pao Nala. Nah, yang pasti tentu saja yang namanya Festival Lentera. Nah, Taiwan itu merupakan satu objek, satu festival yang sudah mendunia, yang sudah internasional ya. Sejak tahun 2011 kalau nggak salah atau 2010 ya. Oke. Di mana Pingxi itu sudah masuk dalam yang namanya 10 festival Terbesar. yang terbesar di dunia. Betul. 10 loh. Jadi ya itu dia. Makanya nah ini sebenarnya juga sudah dari zaman kapan ya? Sudah dari zaman yang pasti Farini sudah lahir Untuk sih. Festival Lentera Taiwan itu berlangsung mulai tahun 2001. Oh, 2001. Oh. Nah, dan setiap tahun akan digelar Festival Lentera Utama atau yang bertaraf internasional, dan itu akan dilakukan secara bergilir. Tapi sebelumnya di Taipei dulu. Iya. Belakangan baru mulai bergilir. Iya, betul. Kemudian tahun ini 2023 Festival Lentera Internasional Taiwan kembali lagi terpilih Taipei sebagai tuan rumah penyelenggara. Dan yang sudah selang 23 tahun. Iya. Jadi sudah berusia 23 tahun nih. Si lenteranya muter-muter balik juga ke Taipei. Balik Karena lagi ke Taipei. memang iya sih sebelumnya tuh di Taipei dan Taipei. Paling ingat banget ya waktu itu
jadi ketahuan dong Farid ini udah berapa lama ya. Yang pasti dulu di Chiang Kai-shek Memorial Hall. Tuh di sekelilingnya tuh selalu tiap kali tuh. Maksudnya jadi belum tahu ya kan. Ya pada saat itu ya udah gitu belakangan baru setelah beberapa kali kalau nggak salah 4-5 kali deh ada di situ. Di Taipei. Kemudian baru mulai pindah ke Sun Yat-sen Memorial Hall. Udah gitu baru deh mulai ya Yensan. Yensan ya pernah ya. Iya, ada. Yensan malah Farid nggak tahu. Ada. Yensan gitu, dekat sini. belum lama ini. Iya, ini yang belakang udah gitu baru sejak itu mulailah digilir. Digilir. Jadi pernah di kota Taichung, pernah di kota Chiayi, pernah di Kaohsiung pernah nggak? Pernah ya kayaknya ya. Pernah. Makanya di Taoyuan juga pernah. Taoyuan semuanya Hintong pernah. juga pernah. Bayangkan sudah 23 tahun akhirnya sekarang Digilir. balik lagi ke Taipei dan kali ini juga tentu saja setelah 23 tahun ya. Jadi Kembali cukup lagi. spesial nih. Iya. Spesialnya pakai telur. Jadi pakai Iya. telur. Oh, gitu. Jadi walaupun di Taipei ini merupakan festival lentera utama, tapi di berbagai pelosok di Taiwan itu juga masih ada festival tetap ada ya. lentera. Termasuk di Taoyuan ya, festival lentera Taoyuan 2023 itu beragam pertunjukan kesenian, permainan interaktif, terus juga ada pameran lampion-lampion, bahkan juga ada kegiatan undian berhadiah. Wih. Kak Yunus boleh ikut tuh. Jadi Undian ikut. hadiahnya Oh, apa tahu undian nggak? apa? Emas. Wih. Emas asli. Bukan Iya. Mas Yunus, Mas Adit bukan. Berapa karat? Asli. 24 Karatan. karat. Oh, itu besi. Mungkin liontin kali ya. Liontin yang bentuknya Oh, kelinci. perhiasan. Ya, Oh, nanti wow. harus ikut permainannya. Oh, jadi Wow, penuh luar ya biasa dengan sekali. acara. Dan kalau ngomong-ngomong untuk di Taipei kali ini ya, memang kali ini bakal gede banget. Katanya akan ada 4 area pameran utama. Kemudian juga dengan luas mencapai 168 hektar. Oh. Dan juga akan ada 300 kerajinan yang akan dipamerkan. Dan Yap. juga akan terintegrasi di 12 distrik administratif. Wow, berarti wow. gede banget ya. Ya, betul. Berarti benar-benar Iya. satu Taipei berarti. Yang pasti Kak Adit daerah Taipei-nya kebagian nggak tuh? Kelewatan nggak? Enggak. Atau nanti Kak Adit mesti yang lewatin ya berarti? Iya, saya yang lewatin, harus secara Karena manual meskipun lewatin. berapa hektar ternyata daerah-daerah kita sih nggak kedapatan juga ya. Iya. Karena dia lebih utamanya ke daerah Xinyi District ya. Iya, daerah Tongchu di daerah timur. Mhm. Kemudian juga ada di Songshan ya. Kemudian juga ada di Sun Yat-sen Memorial Hall dan juga di Xinyi. Wah, ini Wah, bakal jadi- ramai banget. Ramai sekali ya. Kalau sebelum-sebelumnya untuk festival Lentera Taipei itu selalu berapa kali ya? Sempat 3 kali ya. Itu di daerah Xinmenting. Iya. Nah sekarang kalau Farini pikir sih mungkin karena mempertimbangkan takutnya tuh lagi masa pandemi takutnya terlalu ngumpul banyak orang maka lebih dipencar. Tersebar. Jadi tersebar di mana-mana orang juga bisa kalau sini kira-kira ramai ya ke tempat yang lainnya gitu. Nah, karena kalau dulu di Xinmenting jalan itu wah ramai sekali. Ramai. Menurut Amina sih ini lebih adil kali ya. Jadi Iya. kerumunan itu tidak hanya di satu tempat, Tempat. misalkan di Seminteng saja. Tetapi ini kan di sepanjang Jalan Chungxiao ya. Iya. Jadi di mana-mana bahkan karya-karya seni juga ditempatkan di depan toko. Betul. Jadi ketika orang berada di situ mungkin mereka juga bisa mampir ke toko setempat, berbelanja, mencicipi makanan dan lain sebagainya. Jadi mungkin akan lebih tersebar dan lebih adil bagi industri bisnis. Iya, Iya. jadi mendongkrak ekonomi Betul. di sekitarnya juga ya, Biar yang pasti adil. ya. Betul. Heeh. Dan juga ini kayak misalkan kayak tokoh-tokoh yang lucu ya, seperti instalasi seni-seni yang lucu ini juga sudah muncul sebenarnya saat ini ya. Iya. Seperti misalkan di Zhongxiao Fuxing Sogo. di Sogo itu juga ada sebuah boneka yang cukup besar Iya, iya. yang Itu berbentuk kelinci ya. Udah nyala dari kemarin-kemarin Iya. sih ya. Dari kemarin ya. Jadi memang sudah beberapa instalasi seni sudah diletakkan di beberapa titik. Lebih banyak digital sekarang. Oh. Iya, Elektronik, ada juga. jadi nggak bukan tradisional ada, kemudian juga yang digital ada, yang elektronik. Dan maksudnya boleh bilang sekarang kan dunianya udah beda nih, zamannya sudah beda nih. Nah, yang pasti nih kalau seandainya dipisah-pisah kayak gini juga berarti selama berlangsungnya yaitu seminggu ya, kurang lebih seminggu atau 10 hari ya. 12 sampai Lima. sampai Lima. 19 5 dari Februari ya, iya. Begitu katanya nanti jadi otomatis kalau kita seandainya mau pergi ya kali ini hari ini perginya ini, besok lagi Betul. 2 hari lagi perginya tempat lain. Jadi Oh, biar- kayaknya banyak Biar tempatnya. pergi terus gitu. Iya, pergi terus kan. Kapan lagi bisa melihat cahaya-cahaya yang luar biasa. Untuk festival Lantern Festival di Taipei tahun ini mengadopsi ada 4 arena utama Wis. sebagai tempat pameran. Oke. Yang pertama itu adalah Yuan Zanqu atau Font of Light. Kemudian juga ada Wei Lai Zanqu, Light of the Future. Lalu Zhongyang Zhangqu, Central Display Zone.
Lalu yang satunya lagi apa ya? Kwang Beacon of Light. Oh. Cahaya ya. Jadi Wah. dibagi 4 area utama ya. Seperti kita ya ada 4 ya. Jadi kalau gitu kita bagi tugas dong. Satu siapa bagi ke yang light, satu lagi ke Ian, satu lagi itu kan. Baru mau dibilang, terus yang kelinci ini taruh di mana? Kelincinya taruh di mana? Kelincinya Kelinci nanti sebelah kita sini. pegang rame-rame gitu ya. Iya, karena ini untuk apa patung kelincinya ini ya, ini memiliki ketinggian 22 meter, kemudian juga memakai pakaian ala astronot, Oke. kemudian juga dipadukan dengan ada layar digital ya, ini berbentuk muka kelinci. Oh. Kelinci sih, ya sih, coba lihat. Bentuk kelinci atau bentuk Yunus? Kelinci sih. Kelihatan nggak sih Oh itu kelinci? sama seperti ini ya, sama seperti yang di Yuansan ya. Faridnya pernah lihat tuh pas lagi ke Yuansan, Hotel Yuansan, Hotel Grand Hotel, itu ada itu kelincinya seperti Kelinci. itu di bangunannya. Warnanya Udah, pink. udah gitu, iya warnanya pink. ya. Berarti Kurang lebih perempuan jadi dong, ya? perempuan ya. Biasanya Tahu kalau warna pink itu kan cowok juga boleh Oh, pakai iya, pink. boleh ya. masalahnya Kesannya kan sih. kelinci kan memang agak sedikit warnanya ngeping-ngeping. Weh. Iya kan? Warna putih ya kelinci. Ada juga sih yang warna lain sih, ada yang warna abu-abu, tapi kebanyakan kita ngebayangin kalau kelinci itu ya hidungnya itu agak lebih pink dibandingin ya mungkin kalau gukuk atau meong-meong gitu Ya, kan. meong-meong. Nah, coba suara kelinci gimana bunyinya? Itu Itu suara maksud- macan. Bukan, kelincinya lagi marah. Itu mah siluman kelinci. Kelinci. Ya bagaimana ada yang tahu gak bunyi suara kelinci gimana Kayak sih? kelinci itu adem deh ya. Adem gitu. Anteng, Anteng. anteng. Oh, anteng. Ke adem. Iya enggak? Dia tuh lagi beraktif gitu loh. Cuma makan aja, makan juga mulut juga. diem aja dia ya kan. Maaf, Amina cuma taunya sate kelinci. Suaranya nggak tahu. Oh iya? Pernah makan sate kelinci? Belum pernah. Oh. Dulu di puncak Tahu. bukannya ada sate kelinci, setahu Farini ya. Di puncak atau di beberapa daerah tuh ada yang dijadiin sate kelinci. Tadi Farini pernah makan kayak seperti daging ayam, tapi begitu tahu udah gitu Farini nggak berani makan lagi sih untuk sate kelincinya. Oh. Jadi ya gitulah pokoknya daging-daging yang kalau boleh bilang bukan yang umum, kayaknya kalau untuk disantap agak sedikit gimana gitu ya. Iya. Kayunya sih beda ya, yang masuk dalam kotak ya. Yang mana? Bukan yang ini itu ya. Bukan, itu bukan. Itu lain lagi ya. Itu kayu nus maksudnya. Ini yang di Yuanshan区. Oh, jadi Ah. tiap area tuh berbeda-beda ya. Iya, Kayaknya beda-beda, Ada beda-beda. keunikan kelincinya. masing-masing. Iya, jadi informasi lebih lanjut ada bisa masuk ke situsnya sih. Oh. Ya, di situ ada diperlihatkan misalkan kayak dari distrik mana nih. Ya, misalkan ini dari Songsan bentuknya seperti ini. Jadi masing-masing destinasi wisata ataupun tempat spotnya itu memiliki lampu ataupun lampion khusus. Iya. Gitu. Contohnya seperti yang ini gitu ya. Kagak muncul Sampai dia. di Bonbin juga ada ya? Ada. Di Kemudian di Taipei Zoo sini, juga ada tuh. iya. Jadi semuanya bisa dilihat deh dari sini ya. Dari websitenya bisa dilihat Beacons of Light Display Zone ataupun tempat yang lain. Di situ nanti bakal ada map juga. Nah, yang di sini nih yang jalannya itu. Oh, Yang satu sepanjang jalan di Zhongxiao ya. Iya, Zhongxiao Tonglu, Zhongxiao Xilu dekat situ. Jadi sepanjang jalan ada lampu-lampu Nah, ini yang lucu lentera-lentera. tadi, Yang mana yang tadi? Di atas gedung itu di mana sih itu? Yang di mana nih? Oh, itu di Tuh. Yang dia kayak berdiri Nah, di atas karena gitu begitu loh. banyaknya Oke. teman-teman, kalau seandainya ada yang sempat pergi juga boleh share ya di kita ya, Oh, bagi-bagi itu ke kita ya informasinya ya. Iya. Jadi kita juga bisa bagi-bagi ke teman-teman lainnya. Soalnya gede Kira-kira banget sih. yang mana yang bagus. Kadang mungkin kita ada yang miss karena kalau dilihat dari sekarang tuh di peta yang sekarang tampil itu banyak sekali titik-titiknya. Betul. Titik-titiknya bukan berarti titik-titik doang, tetapi Iya. itu maksudnya itu tempat-tempat yang mana ada lampu yang boleh bilang karya seni. karya seni dan lainnya. Boleh bilang banyak sekali nih. Jadi kita mesti siap-siap. Nah, mudah-mudahan saja selama berlangsungnya festival Lentera itu cuaca juga mendukung. Iya. Amin. Yang lagi dingin juga ya. Iya, dingin boleh karena musim dingin. Oh, Tapi iya. jangan hujan dan jangan terlalu dingin. Pesen lagi. Pilih Tadi lagi bisa gitu. spesial pakai telur, sekarang pesennya pesen ini lagi ya. Atau mungkin teman-teman yang di Taiwan sudah mendapatkan lampion secara gratis yang bisa dilipat-lipat yang pakai Lampion baterai. kertas, yang biasanya memang setiap tahun ya itu ya. Dulu Dibagikan kita ya. sempat di ruang RTI SI itu sempat mengumpulkan sampai 12 tahun. 12 itu 12 melambangkan 12 show ya. Seperti kalau lentera yang Anda dapatkan tahun ini berarti kelinci gambarnya. Betul. Jangan menduga-duga karena kadang-kadang susah sih untuk menduga itu padahal gambarnya apa.
nggak jelas kadang-kadang karena mungkin disesuaikan dengan lipatan-lipatan, ditambahin gitu. dengan pernak-pernik. Kadang-kadang yang show Kelinci. apa namanya anjing jadinya kayak kucing, kadang-kadang ya itu iya sih, iya, macan iya, juga iya. kadang-kadang kayak kucing, tapi yang pasti kalau Anda dapat lentera yang bentuknya yang sekarang tahun ini ya itu pasti gambarnya Gitu. kelinci. Ada tuh di layar Anda. Ya bukan seperti kadang-kadang agak sedikit kayak sapi segala macam. Ya modelnya ya Bisa seperti bentuknya gitu. kucing juga kali ya. Kucing ada. Kan Tinggal dari show untuk kucing. warga Vietnam kan mereka Vietnam. Show kucing. merayakan Iya. show Show kucing bisa jadi dia menyadur seperti itu ya, kucing atau juga kelinci yang modelnya ya seperti itu. Oke deh teman-teman, untuk acara di radio kita akhiri dulu di sini. Jangan lupa ya, jika Anda berada di kawasan Taiwan atau Anda ingin berwisata ke Taiwan, mampirlah pada saat Festival Lentera. Saya Farini. Amina Chandra. Ini Sandri. Nah, di dia. Kamu pamit Sampai dulu dari jumpa. ruangan Anda. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Wah, luar biasa ya jadi ya gambar apa ini ya, kelinci-kelincinya. Nah, yang pasti sekarang sih kalau seandainya Anda sudah jalan-jalan di sekitar ya Taipei, yang jalan Zhongxiao itu sudah mulai ada karena persiapannya nggak mungkin dalam satu malam. Iya. Kayak seperti yang tadi Kak. Candi kali satu malam. Itu Tangkuban Perahu ya Candi ceritanya. Borobudur. Oh, Candi Borobudur. Ya nggak sih? Prambanan. Candi Prambanan. Prambanan. Candi Prambanan Candi. Bukannya Tangkuban Perahu dulu katanya apa? Satu malam. Satu malam gimana disuruh bikin perahu atau bikin apa tuh? Kan ceritanya lupa kan. Candi. Candi ya. Prambanan. Nah, jadi istilahnya kalau seandainya Anda sudah meskipun tanggal 5 baru benar-benar mulai, tetapi sekarang ini sudah mulai ada nih patung-patungnya, calon-calon lentera yang Iya, belum dinyalain lentera- lampunya. lenteranya. Dan pada hari hanya itu tanggal 5 Februari itu akan itu dia ada ya di pinggiran gitu ya, apa namanya patung-patungnya. Kalau seandainya pas tanggal 5 Februari itu akan mulai dinyalakan, dan biasanya itu setiap tempat sih akan ada, mungkin setiap setengah jam sekali. Biasanya kalau weekend setengah jam sekali, hari biasa 1 jam sekali. Itu ada lampu show. Iya. Kemudian lentera yang bakal dibagikan itu yang berbentuk kelinci juga agak lucu ya pada tahun ini. Iya. Itu Jadi bentuknya seperti ini. Warna-warni sekali ya. Iya, Anda pun bisa melihatnya dari websitenya ya. Kemudian di sini juga ada memberitahukan nih cara melipatnya. Jadi dari tipe gayanya itu kayak ada apa? Gaya-gaya Alice in Wonderland, tau nggak sih? gitu. Ya kelincinya ini ada kayak gambar hati kartu. Terus lapis gitu kan, kayak Alice in Wonderland gitu. Jadi di sini juga jikalau Anda dapet gini ya, katanya besok udah mulai dijual. Bukan dijual sih, dibagikan secara gratis dari website dan juga aplikasi Taipei Pass. Kalau dapat berarti ya waktunya untuk melipat. Nah, cara lipatnya juga Anda bisa melihatnya dari situsnya sih. Dikasih Situsnya tahu ya. Ada dikasih tahu. bagaimana cara melipatnya tuh, lihat. Kelihatannya gampang, Biasanya tapi juga pas ada udah pasang nomor-nomornya sih ya. Iya, Ada nomor petunjuknya. pasangnya. Satu, Apa dipasangin apa. lubang 1, 2, lubang 2. Jadi itu disesuaikan, dan ingat ya kalau kayak gini biasanya banyak yang pasangnya bener pasang nomor sama nomor, tapi dipasangnya keluar. Oh, Jadi gitu. mestinya mengarah ke dalam. Jangan semua jadi kayak apa banyak pinggirannya tuh dikeluarin semua, jadi model. Ya memang jadi juga sih. Ini pengalaman pribadi berarti. Iya. Udah setengah mati loh, kok jadinya aneh ini, kenapa? Jadi Oh, dia ini ternyata lampu. salah. Dia ada lampunya juga di Tapi sini. harusnya Kak Farini sudah mahir ya. Iya. Karena kan dia sudah 12. berhasil ngumpulin 12. Oke, 12. jadi Itu nanti 12 tahun yang lalu nanti ya. kalau kita Sayang dapat loh waktu Buang sayang banget, Iya, sayang kumpulin lagi. banget Yuk loh. kita kumpulin lagi yuk. nanti kalau dapat berarti kita live streaming. Kak Fari ini lipat kelinci gitu. Oh gitu, Wah. lipat kelinci. Enggak, masalahnya sekarang ini kan kita masih nomaden nih. Maksudnya kantornya nanti pindah. Waktu itu kan dari lantai 2 kan akhirnya mau nggak mau dipindahin. Lantai 3 pindahin ke lantai 2. Dan mungkin juga akan ada Sedikit mungkin pergeseran, pergeseran lagi ya. Jadi perubahan lagi untuk ruang kantor. Jadi setelah sudah pasti bukan perlengser. Hati ya, beda lagi ya. Nah yang pasti nih nanti RTISI seharusnya juga akan ada lenteranya nih yang dibagiin lampionnya nih. Oh gitu. Tapi nggak tahu berapa sih. Ya yang pasti banyak ya. pasti di atas 10 sih pasti kali ya. Jadi bagaimana kalau Anda ingin mendapatkan lentera, lampion
tahun ini silakan untuk 10 orang pertama nih. Yang pasti Seriusan? kalau ya serius lah. Kalau nggak Wih. kita nggak mungkin kita pasangnya kan berdasarkan sionya itu kan satu-satu saja cukup, nggak mungkin 10. Nanti kelinci semua lagi Kebun binatang dong. repot. Iya. Jadi bonbin dong. Nah, tapi kalau untuk yang di Taiwan mungkin bisa langsung dikirim. Nah, sementara untuk yang di Indonesia, nah mungkin tunggu pas lagi nanti kakak penyiar ke Indonesia pas TKPR kali ya. Wah, ini kode ini. Aha. Kode keras ini. Kode keras. Ya kan TKPR kita kan rencananya memang mau ke Indonesia, Oh, iya. mengikuti TKPR 7. Wis. Nah, pada saat itu kalau seandainya cuma bawa lampion sih mungkin oke lah. Apalagi kalau Indonesia ya mungkin 8, 7 berapa ya oke. Tapi bagi Anda yang ingin jangan lupa ya untuk memberitahukan like jempol atau Segera. segera Segera loh, terbatas. untuk 10 orang pertama saja karena kita belum tahu dapatnya berapa. Hanya 10. Iya, oke. Segera. Dan sekarang waktunya ya buat ada yang ingin disampaikan lagi kakak-kakak penyiar. Nggak ada, jaga kesehatan. Kesehatan aja. Iya. Jangan melihat matahari di depan kayaknya, wih Iya. terang nih, panas nih. Panas. Dingin Oh, ya. Pakai kaos pendek. kaos Langsung pendek, ke atas tangan gunung. pendek. Atas gunung. Oh, sekarang kalau Kak Yunus bilang kalau kaos pendek bukan kaos tangan pendek loh. Kaos pendek berarti kaos yang pendek. Oh iya. Tangan pendek. Tadi bilang kaos Sama pendek. aja sih kalau kaos pendek Beda, juga sekarang dingin iya. juga. Masuk angin. Ikut musim sekarang memang lagi musim kan. Iya, Keluar iya. Usur-usurnya keluar, Iya. usur-usur ya pala ya. Buat olahraga. Itu kalau bodinya semampai oke. Alah. Tinggi semeter tidak sampai kan. Ya yang pasti jangan ya itu dia perhatikan kesehatan ya. Iya. Jangan ya memang semua orang sih pengen cantik, penampilan oke, tetapi jangan sampai Sakit. ya, itu Masuk dia, angin. masuk angin. Nanti terakhir tatoan semuanya belakang kerokan. Oh, itu tatonya. Tatonya begitu, Oh, oke, tato oke. model baru deh. Oke deh. padat. Sekarang kita pamit dulu ya dari ruangan Anda. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.